Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana. Hari ini adalah malam minggu, merupakan sudah melewati pertengahan bulan Ramadan. Bagaimana situasi yang ada di kawasan Pasar Pariaman menjelang waktu Hari Raya Idul Fitri, apalagi pada saat ini para perantau tidak dapat kembali karena ada aturan pelarangan untuk mudik. Sementara bagaimana situasi masyarakat yang ada di Kota Pariaman dan sekitarnya yang berada di daerah dalam menghadapi suasana Idul Fitri yang beberapa saat lagi akan masuk sebagai akhir dari bulan puasa. Oke sahabat YouTube dan dusana-dusana, saya pada malam ini Sabtu malam minggu ingin melihat situasi beberapa titik keramaian yang ada di Kota Pariaman. Tentu saja aktivitas dari para pedagang dan masyarakat yang berkunjung ke Kota Pariaman. Oke, tonton terus konten ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar menambah semangat menghadirkan konten-konten terbaru dari Pariaman. Oke. Matahari perlahan tenggelam ke ufuk barat setelah hujan yang datang sesaat reda. Sebentar lagi waktu berbuka puasa akan tiba. Waktu siang akan berganti dengan waktu malam dengan melalui waktu sholat maghrib. Inilah sepotong wajah dari Kota Pariaman, tepatnya di depan kedua plaza, Plaza Pariaman dan Pucmal Plaza. Biasanya pada tahun-tahun sebelum terjadi pandemi, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, setelah 15 hari berjalan bulan Ramadan, para dusana-dusana kita yang berada di sekitar Kota Pariaman akan terlihat ramai di kawasan pasar ini, terutama di sekitar Plaza Pariaman dan Pucmal Plaza Pariaman, di lapak-lapak pedagang kaki lima ini untuk melakukan berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman. Kalau kursi tidak cukup dan meja tidak cukup, mereka dengan senang hati duduk-duduk di emperan pertokoan dengan menikmati suasana yang ada di pusat Kota Pariaman ini. Tapi semacam menjadi kenangan pada tahun ini setelah terakhir 2019, keramaian itu sama sekali tidak ada lagi pada tahun 2020 dan juga sampai pertengahan bulan puasa kita tidak melihat para dusana-dusana yang datang dari sekitar Kota Pariaman yang datang berbuka bersama keluarga atau teman-teman mereka di lapak-lapak pedagang makanan dan minuman yang ada di depan Pucmal Plaza ataupun di kawasan areal parkir Lapangan Merdeka. Inilah wajah Kota Pariaman di tahun 2021 dalam bulan Ramadan. Dalam mengamati perkembangan dan gerak laju dari kehidupan Pasar Pariaman dalam beberapa tahun terakhir ini, saya menyimpulkan ada 5 titik penting yang menjadi roda perekonomian
dan gerak kehidupan kota Pariaman, terutama dalam saat-saat bulan Ramadan dalam menuju Hari Raya Idul Fitri. Salah satu titik utama yang ada di dalam yang saya simpulkan itu, untuk pertama kali saya mendatangi kawasan Kampuan Cino. Kampuan Cino ini terdapat seruas jalan yang dimulai dari Simpang Kampuan Cino, kemudian bergerak ke arah utaranya sampai ke Simpang Amadin atau Simpang Kampung Pondok. Tidak terlalu panjang ruas jalan ini. Kiri kanan jalan kini sudah ramai dengan pedagang kaki lima dengan varian dagangan mereka, tapi yang utama adalah pakaian, kemudian sandal dan sepatu. Baru kemudian ada juga 1-2 pedagang makanan dan minuman. Sahabat YouTube dan dusana-dusana, titik utama yang ada di Simpang Kampuan Cino ini terbentuk sejak beberapa tahun terakhir ini. Mereka ini adalah pedagang-pedagang yang semula tidak mendapat lapak di kawasan Lapangan Merdeka. Akhirnya mereka memilih untuk memanfaatkan kawasan Kampuan Cino ini. Kawasan Kampuan Cino yang semula tidak ramai pada waktu malam hari, para sahabat YouTube dan dusana-dusana, hanya ada pedagang makanan dan itu jumlahnya sangat terbatas. Akhirnya dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama pada saat selama bulan Ramadan, kawasan Kampuan Cino menjadi hidup dan ramai. Baik yang berjalan kaki, pedagang maupun kendaraan yang melintas di sini akan merasakan suasana yang sangat berbeda dibandingkan di ruas jalan yang lainnya. Bisa dilihat para sahabat YouTube dan dusana, pada malam ini adalah malam Minggu, sudah lewat dari separuh bulan Ramadan. Ternyata suasana para pengunjung sangat sepi. Jadi terbilang sepi, walaupun ada 1-2 yang memang berbelanja, tapi ada juga yang hanya sekedar melihat-lihat saja. Dibandingkan dengan tahun yang 2019, ini memang jauh anjlok para pengunjung pada malam selepas separuh bulan Ramadan. Ini adalah pedagang makanan dan minuman yang ada di Simpang Kampuan Cino. Oh ya, saat ini saya sudah berada di kawasan Putsmal Plaza yang berada tidak jauh dari Kampuan Cino. Hanya terletak di seberang sungai, aliran Sungai Batang Papan. Juga sepi para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Biasanya ini sudah ramai, setidak-tidaknya ada yang sekedar melihat-lihat, kalaupun tidak berbelanja. Tapi pada malam Minggu ini tampak sekali hanya pedagang-pedagang saja yang masih bersedia menunggu toko-tokonya. Bahkan ada toko di Putsmal Plaza ini lebih memilih untuk tutup dan tidak buka pada malam hari. Di seberang Putsmal Plaza, di hadapan kita ini,
adalah barisan pertokoan yang ada di Plaza Pariaman Plaza. Tokonya di bagian lantai dasarnya saja, para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, pada malam ini sudah mulai buka, mayoritas tidak ada yang tutup. Di Pariaman Plaza ini mayoritas adalah pakaian-pakaian wanita dan anak-anak. Kemudian ada juga sepatu, ada toko kosmetik dan parfum, juga ada kaset, toko kaset, kemudian satu kantor HP. Biasanya pada waktu buka malam adalah dimulai dari pertengahan bulan Ramadan. Tapi nyatanya 2 hari ini tidak ada gejolak, padahal ini malam minggu. Selanjutnya saya meneruskan perjalanan untuk melihat kawasan Lapangan Merdeka. Ini pedagang makanan dan minuman, biasanya ramai ini para sahabat YouTube dan Dusana. Pada tahun 2019 ini menjadi salah satu titik tujuan bagi masyarakat sekitar Kota Pariaman. Tapi ternyata selama bulan Ramadan tidak terlihat ramai mereka yang berbuka puasa, termasuk juga pada jam-jam saat ini. Bahkan pedagang kaki lima yang ada menempati sisi timur di depan SMP 1, ternyata pada malam ini tidak ada yang buka, hanya 1 atau 2 lah ya. Kemudian di sisi baratnya kita lihat juga memang di bagian ini ada yang tetap buka. Dan inilah suasana terkininya pada malam minggu sepi. Jadi ada juga penyebabnya dengan turunnya hujan sesaat tadi pada saat menjelang berbuka puasa. Inilah nasib para pedagang, lebih banyak bermain smartphone-nya. Titik penting yang saya simpulkan yang menghidupi perekonomian dan menghidupkan pusat kota Pariaman ini adalah Kampung Cino, Usmal Plaza, Pariaman Plaza, Lapangan Merdeka, dan terakhir ini adalah Pasar Rakyat Pariaman. Para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, saya sudah berada di kawasan Pasar Rakyat Pariaman yang baru selesai direvitalisasi dan sudah diresmikan dan sudah ditempati oleh para pedagang sebelum bulan Ramadan. Nah, inilah terlihat saja kendaraan-kendaraan yang parkir di halaman parkir. Nah, sangat berbeda keramaiannya dibandingkan dengan waktu sesudah diresmikan. Justru pada pertengahan bulan Ramadan ini menjelang hari Lebaran, tampaknya tidak terlalu ramai ini para sahabat YouTube dan Dusana-Dusana, padahal pada malam ini adalah malam minggu. Oke, sahabat YouTube dan Dusana, kita akan coba masuk ke dalam dan lihat suasana di dalam. Apakah ada keramaian dan ada banyak pedagang. Kita berada pada lantai dasar ini para sahabat YouTube. Inilah, dan ikuti sampai akhir konten ini
dan bisa para sahabat YouTube dan Nusana menyimpulkan sendiri bagaimana nasib dari para pedagang kita, terutama dimulai dari kawasan Simpang Cappuccino, kemudian Kusmal Plaza, Pariaman Plaza, Lapangan Merdeka, dan ini adalah kawasan di dalam Pasar Rakyat Pariaman. Menurut banyak para pedagang dalam saat saya bercakap-cakap tadi ya, mulai dari Simpang Cappuccino, kemudian Kusmal Plaza, Pariaman Plaza, Lapangan Merdeka, dan juga di dalam pasar rakyat ini ada sejumlah dari mereka hampir senada mengatakan berharap keramaian akan terjadi menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri. Jadi mereka masih ada harapan walaupun pada saat ini masih terbilang sepi. Mereka pun juga sedikit merasa bersedih, para sahabat YouTube dan Nusana, di mana keramaian ini tentu akan dipicu oleh kedatangan orang-orang rantau yang akan mempengaruhi atau memberi kehidupan bagi mereka yang ada di kampung. Nyatanya tradisi orang rantau pulang pada tahun yang lalu juga tidak dapat pulang. Tahun ini tampaknya dengan keputusan tidak boleh mudik atau pulang kampung, tentu saja seperti yang kita lihat pada malam ini, para sahabat YouTube dan Nusana adalah bagian dari efek di larangnya para perantau untuk pulang. Inilah yang dialami oleh kondisi daerah yang biasanya memiliki tradisi masyarakat perantau pulang kampung akan memberi kehidupan bagi mereka yang ada di kampung, termasuk di pusat kota Pariaman ini yang menjadi kawasan pasar Pariaman akan hidup menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai sepekan Hari Raya. Oke, sahabat YouTube dan Nusana, silahkan ikuti review dan biarlah gambar yang berbicara. Tentu saja kita masih tetap memiliki harapan walaupun di dalam kesulitan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelapangan dengan kita selalu menjalankan ibadah dengan baik, kemudian selalu bertakwa dan selalu berikhtiar.